saya Novianita Srihambari. Saya adalah guru pembimbing literasi dan numerasi di SDN Linggar 1, bagian kelas atas. Saya di sini akan membacakan sebuah cerpen dengan judul Anak yang Selalu Menunggu Akhir Senja oleh saya sendiri. Di kelas 5, ada satu anak yang hampir tidak pernah diajak bicara oleh siapapun. Namanya Amar. Ia selalu datang paling pagi, duduk di bangku paling belakang dekat jendela, dan pulang paling akhir. Tasnya lusuh, sepatunya sering basah walau tidak hujan, dan ia jarang sekali ikut bermain saat jam istirahat. Yang membuat teman-temannya merasa aneh adalah kebiasaannya berdiam diri di sekolah setelah pulang. Beberapa kali, Via melihat Amar berdiri sendirian di dekat gerbang sekolah saat langit sudah mulai gelap. Ngapain sih dia? Kok belum pulang? Bisik teman Via. Serem tahu ih, kayak lagi nunggu sesuatu. Bisik teman Via yang lain. Jangan-jangan dia suka ngikutin orang. Ibu teman Via lagi. Via hanya diam, mendengarkan teman-temannya gaduh membicarakan Amar. Via sebenarnya tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Tapi karena sering mendengar cerita seperti itu, ia jadi ikut merasa tidak nyaman. Suatu sore, Via lupa memasukkan kertas-kertas tugas gambarnya ke dalam tas. Dan ia yakin itu tertinggal di laci kelas. Via mengaduh karena ia harus mengerjakan tugas menggambar yang akan dikumpulkan besok. Ia pun memutuskan untuk kembali ke sekolah sendirian karena rumahnya tidak terlalu jauh. Langit sudah jingga gelap saat ia sampai di depan gerbang. Dan seperti dugaan, Amar ada di sana. Duduk di bangku panjang dekat pos satpam, memeluk tasnya, menatap jalan. Jantung Via berdebar karena teringat dengan ucapan teman-temannya di sekolah. Tapi ia memberanikan diri untuk masuk, kemudian buru-buru mengambil kertas-kertas tugas gambarnya di laci. Saat pulang, Via kembali melewati Amar. Namun, tiba-tiba angin kencang membuat kertas-kertas di tangan Via terbang berhamburan. Ia panik. Sebelum ia bergerak, Amar sudah berdiri dan membantu memunguti kertas-kertasnya yang berserakan. Ini, katanya pelan sambil menyerahkan. Via kaget. Makasih. Amar hanya mengangguk dan duduk lagi. Via ragu sejenak. Lalu memberanikan diri bertanya, "Kamu nunggu dijemput ya?" Amar menggeleng. "Nunggu ayah selesai kerja." "Kerja di mana?" Amar menunjuk ke arah bangunan kecil di samping sekolah. Via baru sadar, itu ruang penyimpanan dan bengkel kecil tempat petugas kebersihan menyimpan alat. "Ayahku penjaga sekolah malam," katanya pelan. "Aku nggak bisa pulang sendiri. Rumahku jauh dan harus naik angkot 2 kali. Jadi aku nunggu ayah." Dia terdiam. "Kenapa nggak nunggu di dalam?" tanyanya. "Lampu kelas dimatikan semua. Di sini masih ada lampu pos," jawab Amar sederhana. Via memperhatikan sepatu Amar yang basah. "Terus, sepatumu kok sering basah?" Amar tersenyum kecil agak malu. "Aku bantu ayah bersihin halaman sama selokan biar cepat selesai. Jadi bisa pulang lebih awal." Dia merasa dadanya menghangat sekaligus perih. Semua cerita aneh yang ia dengar tiba-tiba terasa tidak adil. "Teman-teman kira kamu ya aneh," kata Via pelan. Amar menunduk. "Aku tahu, gak apa-apa kok." "Gak apa-apa gimana?" Amar mengangkat bahu. "Yang penting ayah gak capek sendirian." Saat itu, seorang pria berseragam penjaga sekolah keluar dari samping gedung, membawa sapu besar. Wajahnya lelah, tapi tersenyum saat melihat Amar. "Nah,
Sebentar lagi selesai, katanya. Amar langsung berdiri dan memeluk diri. Aku bantu ya. Via melihat mereka menyapu daun bersama di bawah langit yang makin gelap. Tidak ada yang menyeramkan, tidak ada yang aneh. Yang ada hanya seorang anak yang menunggu ayahnya pulang kerja. Keesokan harinya di kelas, Via duduk di sebelah Amar saat istirahat. Mar, kita main bareng ya, katanya. Beberapa teman lain melihat lalu ikut mendekat. Awalnya canggung, tapi lama-lama mereka ngobrol biasa. Sore itu, saat Via pulang, ia melihat Amar lagi di bangku dekat gerbang. Kali ini, ia tidak merasa takut. Ia malah melambaikan tangan. Dadah Amar, hati-hati ya. Amar tersenyum lebar. Mungkin untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar santai di sekolah. Ia pun mengerti sesuatu yang penting. Kadang kita merasa takut atau curiga hanya karena tidak tahu cerita seseorang. Padahal di balik sikap yang pendiam dan terlihat berbeda, bisa saja ada anak yang sedang berusaha kuat membantu keluarganya dan hanya butuh satu orang yang mau duduk di sampingnya tanpa prasangka. Sekian cerpen yang saya baca. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.